Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobain custom ROM Pixel OS 14 di Redmi Note 8 Gingo. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari Reloader OS. Sekarang kita ribet aja ke recovery. Oke, sudah masuk recovery. Oh ya, di sini kita mesti ganti recovery-nya ke TWRP. Tapi saya nggak ngerti itu pakai dinamik atau enggak. Soalnya kalau dari keterangannya sih pakai dynamic partition. Sekarang kita ke USB OTG aja, kita ganti ya. Tapi sebelum itu kita mesti format data, soalnya ada enkripsinya ini. Takutnya nggak bisa masuk pula ke recovery yang selanjutnya ya. Ketik yes, ini bakal ngapus semua data ya. Sekarang kita back, kemudian ke menu file, ke USB OTG tadi ya. Baru kita cari untuk recovery-nya. Ini dia. Ini install ke recovery, kita swipe. Sekarang tinggal reboot ke recovery. Sekarang kita install dulu firmware-nya ya, untuk firmware update-annya ya. Tunggu, ini USB OTG ini di atas rupanya. Sini kita install firmware ini. Sebenarnya saya nggak perlu lagi karena memang udah diinstal yang versi 12.5.2 ini. Cuman ini install aja biar lebih jelas ya. Selanjutnya kita back, kemudian kita install untuk Pixel OS nya. Oke, sudah selesai, memakan waktu 1 menit 57 detik untuk installnya. Dan di sini ada Pilot, tapi ini kita abaikan aja, itu Pilot Retropy Dynamic Partition. Ternyata ini pakai Retropy Dynamic Partition ya, soalnya keterangannya nggak ada. Sekarang kita back. Kemudian di sini kita lakukan format data, menu wipe, format data, ketik yes. Ini bakal ngapus semua datanya lagi. Sekarang tinggal reboot sistem aja. Oke, kita berhasil, memakan waktu 2 menit 4 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada glance. Ini tanggal. Kalau kita tekan ke kalender, ini nggak bisa dihapus ya, kecuali dari launcher. Sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri ini ada Google. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Ini tidak ada pemutar musik dan terekam suara. Internal storage-nya terpakai 15 GB, sistemnya memakan 14 GB. Data yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 49 GB. RAM-nya sudah terpakai 2,6 GB dan bebasnya itu 1,3 GB. Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini, di sini kosongnya 1,7 GB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Untuk kameranya di sini kurang jelas ya. Ini pakai kamera apa? Versinya 3.0, tapi kalau dari cengoknya itu MIUI kamera. Ternyata benar MIUI kamera. Untuk fiturnya di sini ada gerak lambat, video singkat, kemudian video, foto, 48 megapiksel, portrait, malam hari, berpanorama, stuck dia. Stucknya di mana? Oke, ini bisa 48 megapiksel, portrait. Portraitnya stuck ya. Foto malam hari juga. Oh, nggak, foto malam hari biasa bisa. Panorama stuck. Kemudian kalau pro bisa ya. Untuk portraitnya ternyata masih bisa, tapi mesti jauh ya jaraknya dari subjek. Settingan fotonya kayak gini. Di sini ada watermark, bisa kita kustomisasi ya watermarknya. Settingan yang lain kayak gini. Kemudian untuk videonya kita cek. Ini paling tinggi 1080 60 fps. Oh, bisa 4K juga 30 fps ternyata. Kemudian setelah lanjutannya kayak gini, ada video stabilization ya. Ini adalah hasil fotonya, cukup bagus, detailnya pun dapat. Emang di kamera situ kurang ya. Cuman di sini juga ada bintik-bintik dikit sih yang agak gelap. Ini hasil videonya. 4K UHD ya. Ini auto jalan yang tersedia. Udah saya cobain semua. Ada sedikit yang bermasalah. Pertama di data seluler ini, dia tetap aktif kayak gini, padahal udah dimatikan. Tapi ini berfungsi ya. Kalau ditekan lagi bisa hidup.
Selanjutnya ada di penyimpanan ini. Kalau kita tekan nggak terbuka dia sama sekali. Kita tahan lama baru terbuka, tapi ini ke info aplikasi. Di settingan tidak ada tempat pengaturan khusus, tetapi tetap ada fitur yang ditambahkan. Pertama di jaringan dan internet. Di sini ada indikator lalu lintas jaringan yang bisa kita aktifkan. Lalu di aplikasi, ini ada aplikasi clone, fitur Android 14 ya. Kemudian di baterai, di sini ada persentase baterai yang bisa kita aktifkan. Kemudian ini ada widget baterai. Kalau kita tambahkan ke layar utama jadinya kayak gini. Lalu pada layar, di sini ada ketuk untuk membangunkan dan ketuk 2 kali untuk tidur. Ini di status bar ya, sama di lock screen. Baru ada aplikasi layar penuh untuk menukan layarnya atau menghilangkan notesnya. Kemudian di wallpaper dan gaya, di sini ada lock screen phone ya. Ini dia. Dan kalau untuk layar utamanya masih kayak biasa, nggak ada tambahan apapun. Lalu di sistem, kemudian gestur, tekan dan tahan tombol daya. Di sini ada pen restart ya. Kemudian pada sistem juga ada Xiaomi Part. Ini dia yang tersedia. Oke, di sini layarnya nggak bisa hidup. Ini mungkin bug karena LCD-nya nggak original. Kayaknya nggak bisa hidup itu. Tapi sebelumnya saya mati hidupkan sama aja. Tadi waktu saya ganti-ganti pengaturannya itu baru dia mulai mati ya. Mungkin ada yang nggak boleh dihidupkan di situ. Untuk LCD nggak original ya. Kalau LCD kalian original biasanya aman aja tuh. Ini udah saya reset pabrik lagi. Layarnya udah aman, nggak bermasalah lagi deh. Kayaknya pengaturan dari Xiaomi Part ini yang rusak dia. Soalnya tadi saya ganti-ganti di sini LCD fitur ini. Ini adalah hasil Antutunya. Ini adalah hasil rollingnya selama 30 menit. Suhunya mencapai 47 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game Call of Duty selama 10 menit. Oke, untuk settingannya kayak gini. Settingan grafiknya. Ini saya bikin sangat tinggi, tapi frame rate-nya itu cuma bisa medium. Kalau di high dia mesti low. Kalau yang lainnya itu medium atau apa, frame rate-nya mesti medium tetap. Ini saya coba sangat tinggi ya. Oh ya, FPS-nya nggak bisa dihidupkan dan nggak ada mode game sama sekali gitu di fiturnya. Sekarang kita coba main zombie aja biar lebih cepat masuknya.
Oke, udah 10 menit, kita cek ya. Dari 69 tinggal 63, berarti itu habis 6%. Ya lebih hemat ya, 1% daripada biasanya. Ini adalah fitur rekam layarnya. Untuk rekaman audionya bisa audio perangkat, bisa mikrofon, bisa audio perangkat dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Lalu ini dia hasilnya. Untuk multitaskingnya cuma kuat 13 aplikasi. Aplikasi ke-14 bakal reload. Ini 14 aplikasi yang saya buka. Dan itu mungkin karena game aja ya, makanya dia reload. Tapi kalau kita udah buka game, semua bakal reload. Apalagi kalau udah masuk in game ya. Ini kayak gini. Ini biasanya udah reload. Oh, ini belum, karena belum masuk in game ya. Sementara kalau dev check kita lihat penggunaannya kayak gini ya. Biasanya RAM-nya masih banyak yang bebas 1 GB. Tapi kenapa gitu ya reload gamenya? Menu recentnya ada info aplikasi, layar terpisah, format bebas, sama jeda aplikasi. Di bawahnya ada pilih dan screenshot. Baru di ujungnya sini ada hapus semua. Sekarang kita coba dulu untuk screenshotnya. Oke, bisa ya. Lalu format bebas di atas aplikasi bisa nggak? Oh, ini bisa. Udah kayak yang baru ya. Sekarang kita coba layar terpisah sama ini. Oke, aman. Dibuat scrolling cukup smooth. Safety net yang keduanya lulus. Dibuka AlphaGip juga aman, tidak terdeteksi root. Launchernya pakai Pixel Launcher. Ini versi 14. Tinggal launchernya kayak gini, kayak biasa. Untuk keamanan ada face unlock dan fingerprint. Kernelnya pakai 4.14 Quicksilver Gingo versi 2.5 yang dibuat tanggal 25 Januari 2024. Untuk kecepatan saat kerja kayak gini, dayanya bisa sampai 9,4 watt, sementara harus masuk 2100. Jadi itulah tadi ya custom ROM Pixel OS 14 di Redmi Note 8. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.